Ya, sidang perdana hingga sidang pra-peradilan pun telah digelar. Kasus kerumunan massa di acara Muhammad Rizik Syihab tengah dalam proses hukum. Di antaranya pada sidang perdana pokok perkara Rizik Syihab yang berlangsung ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa lalu. Terdapat aksi walkout Rizik Syihab meninggalkan acara sidang yang digelar secara virtual. Sudah ada rekan Alivia Anandita dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Alivia, seperti apa persiapan sidang kasus Rizik Syihab dan jam berapa rencananya sidang ini akan digelar? Ya, Kevin, rencananya untuk persidangan Muhammad Rizik Syihab akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat ini memang sudah nampak sekitar 5 menit yang lalu bahwa petugas pengamanan juga telah dikerahkan, personil kepolisian telah dikerahkan dari sekitar 5 menit yang lalu. Dan juga Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Erwin Kurniawan mengatakan bahwa pengamanan akan lebih diperketat dibanding pada persidangan Selasa lalu. Untuk keamanannya sendiri pada Selasa lalu digelar personil yang dikerahkan sekitar 600, namun pada hari ini akan mendapatkan penambahan yakni lebih dari 1.849. Hal ini dikarenakan bahwa adanya informasi dari intelijen bahwa simpatisan dari MRS akan hadir di PN Jakarta Timur. Dan untuk menjaga tata tertib kelancaran dari persidangan, nanti akan adanya antisipasi yang dilakukan untuk menjaga protokol kesehatan dan juga protokol keamanan. Jika nantinya simpatisan ricuh ataupun adanya massa yang dengan jumlah yang besar, maka juga nantinya akan dilakukan pemberlakuan ketertiban dan juga akan dilakukan swab test, Egan. Dan swab test ini akan dilakukan guna untuk memutus penyebaran virus corona karena memang dalam kondisi seperti ini sangat tidak memungkinkan. Dan aksi walkout yang dilakukan oleh MRS atau Muhammad Rizik Syihab adalah karena ia melakukan walkout karena memang telah melakukan bersurat kepada Komisi Yudisial dan juga Mahkamah Agung serta kepada PN Jakarta Timur untuk meminta dilakukan secara tatap muka, bukan dilakukan secara virtual. Namun pada kenyataannya akan dilakukan secara virtual, memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan persidangan secara tatap muka. Egan. Ya, Olivia, apakah Anda melihat adanya antisipasi pengalihan arus lalu lintas apabila ada massa yang berkerumun di sana? Ya, Egan, sejauh ini untuk pengalihan arus lalu lintas belum diberlakukan karena pada pengamanannya sendiri masih disiagakan sekitar 1.849. Nah, ini hingga saat ini memang belum nampak simpatisan dari Muhammad Rizik Syihab, dan nantinya jika terjadi massa yang banyak tentunya akan dilakukan pengawasan dan juga dilakukan penertiban yang lebih baik lagi, Egan. Egan. Baik, Alivia, kalau misalnya memang terjadi kejadian seperti sidang sebelumnya, di mana kemudian pengacara kuasa hukum dari Rizik Syihab ini melakukan aksi walkout dan kemudian terjadi kericuhan, apakah pada hari ini sudah ada informasi bahwa akan ada sanksi-sanksi yang mungkin akan diterapkan? Oke, kemudian mengenai informasi, jika aksi walkout ataupun aksi protes yang dilakukan Habib Rizik Syihab, tentunya ada antisipasi yang nantinya akan dilakukan. Namun mengingat bahwa apa yang dilakukan kemarin oleh Muhammad Rizik Syihab ini adalah dikutip dari Gala Jabar Hukum Akademis Penelitian yang telah dipublikasikan melalui Puslitbang Hukum dan juga dari Mahkamah Agung pada halaman 7 Contempt of Court 2002 menjelaskan bahwa barang siapa yang nantinya melakukan penghinaan kepada hakim, kepada jaksa penuntut umum dan juga pada nantinya akan ada penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Alinea 4 bahwa barang siapa yang melakukan penghinaan akan dituntut penjara hukuman pidana setahun dan denda sekitar Rp4.500, Egan. Dan berikut cuplikan wawancara dari jubir Mahkamah Agung. Nah, itu jelas dikatakan di situ dilarang melakukan kegaduhan, dilarang
menghina hakim, ya, maupun pihak-pihak yang terkait dengan persidangan itu, misalnya jaksa atau penuntut umum atau saksi. Nah, di situ di dalam ayat 7, saya maksudkan di dalam pasal berikutnya menyatakan bahwa pelanggaran hal-hal yang dilarang dilakukan di persidangan itu dapat dikualifikasir sebagai penghinaan atau contempt of court, ya, penghinaan terhadap lembaga peradilan. Nah, kalau memang majelis hakim menilai bahwa itu sudah merasa dihina, merasa terjadi kegaduhan dan lain-lain sebagainya yang mengganggu jalannya persidangan itu, ya itu bisa saja menindaklanjuti untuk melaporkan kepada maksud saya kepada penyidik begitu untuk ditindaklanjuti. Baik, terima kasih atas informasinya Alivia Anadita langsung dari kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.